Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Wahyu Irawan, NIM 64114173132, akan mempresentasikan toksoplasma dan brusellosis. Toksoplasmosis yaitu infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit protozoa Toxoplasma gondii. Parasit ini seringkali terdapat pada kotoran kucing atau daging yang belum matang. Infeksi parasit gondii pada orang yang sehat umumnya tidak membahayakan karena sistem kekebalan tubuh dapat mengendalikan infeksi parasit ini. Toksoplasmosis disebarkan dari hewan ke manusia, bukan antar manusia, kecuali pada wanita hamil yang dapat menyebarkan infeksi ini pada janinnya. Akibatnya, janin mengalami perkembangan yang lambat. Setelah terjadi toksoplasmosis, parasit T. gondii dapat bertahan dalam tubuh dalam kondisi tidak aktif, sehingga memberi kekebalan seumur hidup terhadap infeksi parasit ini. Penyebab toksoplasmosis yaitu disebabkan oleh parasit sel tunggal Toxoplasma gondii. Parasit adalah makhluk yang hidup dalam organisme hidup lain atau induknya dan mengambil semua gizi dari induknya. Toxoplasma gondii merupakan organisme parasit sel tunggal yang dapat menyebarkan infeksi pada hewan dan manusia. Meski parasit ini dapat tumbuh dalam jaringan banyak hewan, namun lebih banyak terdapat dalam tubuh kucing. Parasit ini bertelur dalam lapisan usus kucing dan bisa keluar bersama kotoran hewan tersebut. Penyebaran infeksi T. gondii pada manusia dengan cara terpapar kotoran kucing yang mengandung infeksi parasit tersebut, mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi parasit tersebut, melalui plasenta ibu hamil yang menyebarkan infeksi pada janin, melalui transfusi darah atau transplantasi organ dari donor yang terinfeksi parasit ini. Gejalanya yaitu demam, nyeri otot, kelelahan, radang tenggorokan, serta pembengkakan kelenjar getah bening. Gejala tersebut dapat membaik dalam waktu 6 minggu. Infeksi T. gondii pada bayi dan anak-anak umumnya ditularkan dari ibu selama masa kehamilan. Gejala lebih serius dapat dialami janin yang terinfeksi parasit ini pada trimester awal kehamilan, berupa kelahiran prematur, keguguran, atau kematian janin dalam kandungan. Sedangkan bayi yang lahir dengan infeksi parasit ini menunjukkan gejala kulit berwarna kekuningan, peradangan korion, pembesaran organ hati dan limpa, ruam kulit atau kulit mudah memar, kejang, penumpukan cairan otak di kepala sehingga kepala menjadi besar atau hidrosefalus, kepala tampak lebih kecil mikrosefalus, gangguan intelektual atau retardasi mental, kehilangan pendengaran, anemia. Sedangkan pada penderita gangguan kekebalan tubuh, gejala infeksi ditandai dengan sulit bicara, gangguan penglihatan, gangguan pendengaran, pusing, tampak bingung, kejang hingga koma jika toksoplasmosis menyerang otak, ruam, demam, menggigil, lemas, dan sesak napas jika toksoplasmosis menyebar ke seluruh tubuh. Diagnosis: perlu dilakukan tes darah untuk mengetahui kadar antibodi tubuh terhadap parasit T. gondii. Dari tes darah bisa didapatkan hasil negatif dan positif. Hasil negatif berarti tubuh belum terinfeksi atau kebal. Namun, pelaksanaan tes ini bisa saja dilakukan saat tubuh belum membentuk antibodi, sehingga hasilnya menjadi negatif. Untuk memastikannya, tes ini perlu diulang beberapa minggu kemudian. Sedangkan hasil positif menandakan infeksi dalam tubuh sedang aktif atau infeksi ini pernah terjadi sebelumnya. Pada pasien yang positif terinfeksi toksoplasmosis dan beresiko tinggi mengalami komplikasi, dokter akan melakukan pemindaian MRI untuk mengetahui apakah infeksi sudah menjalar hingga ke otak. Sedangkan ibu hamil dapat diketahui dengan melakukan tes amniocentesis, yaitu mengambil sampel
sampel air ketuban penderita saat usia kehamilan di atas 15 minggu. Dengan tes ini bisa diketahui apakah janin turut terinfeksi toksoplasmosis atau tidak. Yang kedua yaitu USG. Pemeriksaan ini untuk melihat tanda-tanda tidak normal pada janin seperti hidrosefalus. Pengobatan dapat diberikan obat antibodi yaitu pirimetamin dan sulfadiazin untuk toksoplasmosis akut. Sedangkan penderita dengan infeksi mata ditambah obat kortikosteroid untuk meredakan peradangan. Sementara untuk ibu hamil yang terinfeksi toksoplasmosis, penanganan ditentukan berdasarkan saat terjadinya infeksi dan pengaruh pada janin. Jika kehamilan sebelum minggu ke-16, maka dokter akan memberikan antibiotik spiramycin. Jika janin sudah tertular setelah minggu ke-16 kehamilan, maka dokter meresepkan pirimetamin dan sulfadiazin. Pada bayi yang baru lahir terinfeksi toksoplasmosis, diberi obat selama 1 tahun setelah kelahiran, dan kondisi kesehatan bayi terus dipantau selama mengonsumsi obat tersebut. Untuk menangani toksoplasmosis pada penderita dengan sistem kekebalan tubuh atau imunitas rendah, dokter dapat memberikan obat seperti pirimetamin dan clindamycin, yaitu konsumsi obat memerlukan waktu 6 minggu atau lebih lama. Saat toksoplasmosis terjadi kembali pada pasien dengan sistem imunitas lemah, maka pemberian obat dapat diteruskan hingga imunitas tubuh membaik. Komplikasi yaitu kebutaan, ensefalitis atau infeksi otak serius, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, dan retardasi mental. Pencegahan yaitu dapat dicegah dengan menggunakan sarung tangan saat berkebun atau memegang tanah. Hindari mengonsumsi daging mentah atau setengah matang. Cucilah tangan sebelum dan sesudah memegang makanan. Cucilah semua peralatan dapur dengan bersih setelah memasak daging mentah. Selalu cuci buah dan sayur sebelum dikonsumsi. Hindari meminum susu kambing non-pasteurisasi atau produk-produk olahan lainnya. Bagi yang memelihara kucing, hendak tetap menjaga kesehatan hewan ini. Gunakan sarung tangan saat membersihkan tempat kotorannya. Hindari memelihara kucing liar karena rentan terinfeksi parasit. Berikan kucing makanan kering atau kalengan daripada daging mentah. Tutuplah bak pasir tempat bermain anak-anak agar tidak digunakan kucing untuk membuang kotoran, yaitu brucellosis. Brucellosis adalah penyakit infeksi bakteri Brucella, disebarkan dari hewan ke manusia. Lalu penyebabnya yaitu bakteri Brucella yang masuk ke tubuh melalui kulit, selaput lendir, saluran pernapasan, saluran pencernaan, bahkan melalui mata. Brucella bisa bertahan hidup di dalam tubuh dan bisa berpindah melalui sistem aliran getah bening atau melalui aliran darah. Manusia bisa tertular brucellosis melalui konsumsi produk hewani yang masih mentah, misalnya daging, susu, atau produk olahan susu lainnya dari hewan yang terinfeksi. Umumnya kontak fisik terjadi jika darah dari hewan yang terinfeksi masuk ke aliran darah manusia melalui luka yang ada di tubuh manusia. Penularan brucellosis dari manusia ke manusia jarang terjadi, namun dapat terjadi jika wanita yang terinfeksi bisa menularkan penyakit ini ke bayinya melalui proses melahirkan atau proses menyusui, dan dapat melalui hubungan seksual atau transfusi darah. Gejala klinis yaitu demam, sakit kepala, batuk, nyeri otot dan sendi, sakit perut, berkeringat di malam hari, nafsu makan, dan berat badan menurun. Gejala bisa hilang dalam hitungan minggu atau bulan, namun bisa kembali lagi kambuh. Diagnosis. Untuk mendiagnosis penyakit ini, dokter akan mengambil sampel darah atau sampel sumsum tulang untuk mendiagnosis brucellosis.
Pasien bisa menjalani beberapa tes pencitraan, misalnya foto ronsen untuk melihat perubahan pada tulang dan sendi, serta melakukan CT scan atau MRI untuk melihat apakah ada abses atau peradangan di otak dan jaringan tubuh yang lain. Jika pasien diduga mengalami infeksi atau kerusakan pada jantung, maka dokter akan melakukan tes ekokardiografi. Komplikasi yang terjadi pada brusellosis, yaitu endokarditis, adalah lapisan bagian dalam jantung sehingga bisa merusak katup jantung dan menyebabkan kematian. Artritis, yaitu menyebabkan peradangan pada sendi-sendi. Jika sulit diobati, dapat menyebabkan kerusakan permanen. Yang ketiga yaitu epididymositis, yang dapat menginfeksi saluran kelamin pria, yaitu epididymis, kemudian menyebar ke testis sehingga menimbulkan nyeri dan bengkak yang parah. Infeksi limpa dan hati dapat membuat kedua organ tersebut membengkak. Radang otak dan meningitis, serta keguguran dan cacat lahir. Pengobatan pasien diberikan antibiotik seperti doxycycline atau rifampicin untuk dikonsumsi selama minimal 6 minggu. Dan perlu diketahui, terdapat 5-15 kasus brusellosis yang kambuh meski sudah diobati. Biasanya infeksi kembali terjadi 6 bulan setelah pengobatan dan bisa berlangsung dalam jangka panjang atau kronis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.